Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat. Ayo ulangi lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, gitu dong. Itu baru Perkenalkan, nama saya Tegar, bisa dipanggil dengan perawat Tegar. Di sini saya akan menjadi pembimbing dalam terapi aktivitas kelompok pada pagi hari ini. Kegiatan kurang lebih memakan waktu 45 menit. Tujuannya agar teman-teman di sini saling mengenal dan memahami hal-hal aneh yang dirasakan oleh teman-teman. Kemudian sebelumnya kita mulai pada acara pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu agar kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, di sini saya tidak sendirian tapi ditemani teman-teman saya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahma. Bisa dipanggil dengan perawat Nanda ya. Di sini saya berperan sebagai Nah, sekarang di sebelah kiri saya Nama saya Perawat Bisna, bisa dipanggil Bisna. Di sini saya sebagai observer. Nah, di sini ada juga fasilitator yang kece-kece. Silakan diperkenalkan dulu fasilitator. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melatu Ani, bisa dipanggil Bisna Nawila. Saya sebagai fasilitator yang akan mendampingi kalian semua untuk menjalani terapi aktivitas kelompok pada pagi hari ini. Nah, sekarang di sebelah kiri saya. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, saya Sucina Widasari. Di sini saya sebagai fasilitator yang akan mendampingi kegiatan kalian. Hai, perkenalkan nama saya Rosida, peran saya sebagai fasilitator. Sebelum kita mulai kegiatan ini, nanti Suster Nanda akan membacakan tata tertib. Ya, Suster Nanda, dipersilakan membacakan tata tertibnya. Baiklah teman-teman, untuk tata tertib dalam kegiatan ini, yang pertama, teman-teman harus datang 5 menit sebelum kegiatan ini dimulai. Tadi teman-teman sudah datang dengan tepat waktu ya. Yang kedua, teman-teman tidak boleh meninggalkan tempat ini selama kegiatan berlangsung. Kemudian yang ketiga, tidak boleh makan dan minum ya teman-teman ya. Yang keempat, mari silahkan teman-teman jika ingin ke toilet, silahkan acungkan tangan. Nanti karena setelah kegiatan ini berlangsung, teman-teman tidak boleh keluar ya sampai kegiatan ini selesai. Tidak, Sus. Oke, bisa dimengerti. Nah, kita kan udah pada kenalan nih. Sekarang gantian ya teman-teman yang memperkenalkan diri dari nama panggilan, usia, dan asal daerahnya dari mana. Dimulai dari pasien sebelah kiri saya. Ayo dimulai dari Mbak Puji ya. Ayo silahkan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Pujiwati. Saya suka dipanggil Raisa. Umur saya 9. Dilanjut ke Mas Yosi ya. Yuk, Mas Yosi perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Yosi. Saya sering dipanggil Eng. Umur saya 22 tahun. Saya dari Semarang. Sekarang giliran Kakak Septi ya. Coba Kakak Septi perkenalkan dirinya dulu. Perkenalkan, saya Septiana. Senang dipanggil Cimoy. Umur saya 23 tahun. Saya dari Jakarta. Yuk, sekarang giliran Mbak Olive. Perkenalkan dirinya sama teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Olivia. Saya suka dipanggil Olive. Usia saya 23 tahun. Saya berasal dari Semarang. Sekarang bagaimana kabar teman-teman hari ini? Baik, suster. Nah, jadi sekarang kita saling bercerita apa yang pernah dialami oleh teman-teman ya. Nah, dimulai dari kejadiannya seperti apa ya teman-teman, frekuensinya bagaimana, dan saat suara itu datang apa ya teman-teman lakukan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Suster, Raisa mau duluan katanya. Gak mau, saya tuh takut. Takut kenapa? Ada suara anak kecil di sini.
anak kecilnya tuh banyak sekali, terus manggil-manggil namaku terus kadang ada orang jalan mau kesini tapi nggak ada orang. Suara itu datang. Nggak tahu suster. Sehari berapa kali suara itu muncul? Pokoknya kalau saya lagi sendirian suaranya itu muncul. Biasanya Raisa ngapain saat itu muncul? Kalau suaranya datang aku teriak sama penyuruh mereka. Jadi begitu, terima kasih Raisa. Beri dulu dong untuk Raisa yang berani menceritakannya. Nah sekarang siapa lagi yang mau menceritakan? Ayo sekarang giliran Mas Avatar, coba bisa ceritakan pengalamannya. Itu apa namanya, saya sering dengar suara kaki berjalan mendekati saya suster. Suaranya tuh makin besar, makin gede gitu. Gimana suster, serem banget deh. Waktunya kapan suara itu muncul, Mas? Nya itu kalau malam hari suster. Terus aku lari aja, kan aku takut. Terus aku masuk ke kamar mandi. Oh, jadi begitu. Lalu apa yang dilakukan Mas Avatar ketika mendengar suara-suara itu? Sambil teriak-teriak gitu. Lah suaranya serem kok. Jadi aku lari aja. Nah, baiklah, Avatar tadi sudah menceritakan ya. Beri tepuk tangan untuk Avatar. Sekarang giliran Cimoy ya yang menceritakan. Kalau saya sering mendengar pisau terasa seperti sering gitu bunyinya. Biasanya kapan Mbak Cimoy suara itu muncul? Lalu apa yang dilakukan Mbak Cimoy ketika Mbak Cimoy mendengar suara-suara itu? Pas malam hari ketika mau tidur, biasanya kalau suaranya itu datang, aku ngumpet di bawah selimut sambil ketakutan dan mencoba untuk tidur. Kalau belum tidur itu suaranya muncul terus. Nah, tadi kan udah berkenalan nih. Sekarang giliran Mbak Olive menceritakan hal-hal yang terjadi sama Mbak Olive. Misalnya apa yang didengarkan, apa yang dilihat, kayak gitu ya. Ayo Mbak Olive silakan. Saya suka mendengarkan suara-suara yang tertawa dan menangis pada saat saya sendiri dan mau tidur. Ketika saya mendengarkan suara-suara itu, saya tutup telinga, tapi suaranya semakin jelas. Saya tahu. Oke, semuanya udah bagus ya. Udah tadi udah berkenalan, udah bercerita soal apa yang didengarkan sama yang dilihat, kayak gitu. Beri tepuk tangan untuk teman-teman semua. Nah tadi kan semuanya udah pada menceritakan apa yang sudah dialami. Nah teman-teman semua udah pada tahu belum semua hal-hal aneh apa sebenarnya yang teman-teman alami itu? Nah jadi kejadian yang dialami teman-teman itu adalah halusinasi. Kalian kenal gak sama halusinasi? Saya nggak kenal suster. Nah, jadi halusinasi yang dialami teman-teman adalah halusinasi pendengaran. Jadi teman-teman mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Coba saya mau tanya kepada Cimoy. Nah, Cimoy kan tadi mendengar suara pisau terasah kan? Iya, suster. Kamu pernah lihat orangnya langsung gak yang mengasah pisau itu? Gak pernah, suster, cuma lihat aja. Nah, itu dia yang dinamakan halusinasi, teman-teman. Jadi teman-teman itu mendengar suara yang sebenarnya tidak ada, yang cuma teman-teman sendiri yang mendengar. Nah, tadi kan sudah pada cerita semuanya. Kalian tahu gak sih apa kesamaan dari kalian masing-masing dan kenapa kalian ada di sini? Nggak tahu. Jadi kalian itu di sini sama-sama mengalami halusinasi. Ayo coba diulangi. Kalian di sini sama-sama mengalami apa? Halusinasi.
Jadi bagaimana perasaannya setelah menceritakan masing-masing tadi? Baiklah, apa ada yang bisa mengungkapkan dari teman-teman? Ayo, bagaimana perasaannya setelah bercerita mengenai pengalamannya? Suster, terus kalau suara itu datang lagi gimana dong? Nah, sekarang kami akan mengajarkan apa yang harus kalian lakukan ketika suara itu datang. Yang pertama, yaitu dengan cara menghardik. Di sini fasilitator akan mengajarkan cara menghardik ya. Nanti dari masing teman-teman akan mencontohkan cara menghardik. Apakah teman-teman mengerti? Mengerti, suster. Baiklah, kita mulai ya. Ketika kita mendengar suara-suara itu datang, tutup kedua telinga kita sambil mengatakan pergi, suara itu palsu. Ulangi perkataan itu sebanyak 3 kali. Katakan dengan suara yang emosi dan hanya kita saja yang mendengar, dan dipraktekkan saat suara itu muncul. Nah, seperti itu cara mainnya. Kalian paham ya? Baiklah, mungkin fasilitator bisa mengulanginya kembali. Pergi, suara itu suara palsu. 3 kali ya. Pergi, suara itu suara. Pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Pergi, kamu palsu, kamu. Nah, tadi kan teman-teman sudah melihat ya bagaimana cara menghardik. Bagaimana kalau sekarang kita mulai dengan sebuah permainan. Jadi nanti permainannya menggunakan bola dan handphone. Nah, nanti bola dan handphonenya akan memutari kalian, yang nantinya akan diiringi musik dari handphone tersebut. Nanti jika bola itu berhenti dan musik itu berhenti di antara kalian, itu artinya kalian harus mempraktikkan cara menghardik. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman mengerti? Ini bolanya ya. Nah, bolanya berhenti di Mbak Raisa ya. Coba sekarang Mbak Raisa bisa perkenalkan diri dan lakukan cara menghardik sesuai seperti yang dicontohkan tadi. Perkenalkan, nama saya Pujiwati, saya suka dipanggil Raisa. Cara menghardik yaitu dengan mengucapkan pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Seperti itu. Ini bolanya ya. Pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Pergi, kamu palsu, kamu tidak nyata. Ini bolanya ya. Ayo, Ini pergi. Tolong jangan mendekati aku. Kamu tidak nyata. Pergi. Gitu Mas Suster. Ini bolanya ya. Perkenalkan, nama saya Olive. Cara menghardik, tutup mata, tutup telinga, bilang pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Pergi, kamu suara palsu, kamu tidak nyata. Terus. Oke, semuanya udah bagus ya. Tadi udah berani mempraktekkan cara menghardik yang udah diajarkan. Sebelum kita mengakhiri acara ini, saya mau tanya, bagaimana perasaan teman-teman setelah melakukan permainan tadi? Ada yang berani mengungkapkan perasaannya? Yuk. Oke, saya tunjuk ya. Yuk, Mas Yosi, silahkan diungkapkan perasaannya seperti apa. Suster, bisa bermain, bisa berkenalan sama teman-teman gitu.
Jadi saya juga tahu cara bagaimana mengatasi kalau halusinasi pada saya datang lagi, suster. Bagus sekali. Beri tepuk tangan kepada Avatar. Hasil dari terapi aktivitas kelompok yaitu yang pertama, persiapan sudah baik ya, kemudian peralatan lengkap, tidak ada gangguan. Kemudian yang kedua, leader cukup baik dalam memimpin TAK dan dapat menyimpulkan gambaran halusinasi dari masing-masing peserta TAK. Ketiga, co-leader dapat membantu leader dengan baik. Keempat, fasilitator memfasilitasi peserta dengan baik. Kelima, fase orientasi leader memperkenalkan diri beserta peserta lain ke peserta TAK. Keenam, fase kerja leader menanyakan halusinasi apa yang dialami oleh peserta. Kemudian fase terminasinya, leader mendengar peserta TAK untuk bertemu lagi untuk melakukan TAK kembali. Itu tadi hasil dari terapi aktivitas. Sebelum saya mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan besok pagi kumpul lagi di sini ya, jam 9 pagi untuk kegiatan selanjutnya, yaitu terapi aktivitas kelompok dengan patuh obat. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.